Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, anak-anak, how are you today? Semoga baik-baik saja ya dan tetap semangat. Oke, nah sekarang kembali lagi bersama Miss Mutiara ya. Sekarang ini Miss akan menjelaskan tentang soal-soal tryout. Nah, kalian ini sudah dipersiapkan ya beberapa soal untuk kalian latihan gitu. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi seperti yang kalian ketahui di sini sudah ada teks dan pasti di bawahnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang nyambung gitu ya sama si teksnya ini. Dan perintahnya adalah question 50 to 54 are based on the following text. Jadi memang kita harus membaca soal ini. Tapi sebelumnya seperti yang Miss suka kasih saran gitu ya, kita baca dulu aja teksnya atau soalnya maksudnya ya. Nah, kita mulai dari nomor 50. Yang pertama ini ada what does the first paragraph tell the readers about? Nah, paragraf pertama katanya tentang apa sih katanya. Paragraf pertama tuh menceritakan kepada pembaca tuh tentang apa. Langsung aja kita ke paragraf pertama ya, demi mempersingkat waktu juga. Nah, ini dia. Bisa dibaca ya di MR Linux simultaneously scans tumors inside the body while delivering X-ray radiation beams. Oke, jadi dari sini kayaknya udah ketahuan ya ini tentang apa gitu. Atau kalau belum, boleh kalian baca lagi beberapa kalimat lagi ya atau beberapa paragraf lagi. It means clinicians can plan and adjust radiotherapy in real time, allowing it to be more accurate than ever before. The team at the Institute of Cancer Research and the Royal Marsden Hospital in London described the technology as groundbreaking. They hope it will lead to more patients being cured while experiencing fewer side effects. Barry Dowling, 65, who has prostate cancer, is the first patient in the UK to be treated. He told me, I feel privileged and excited to be part of this. I volunteered to be part of the PRISM trial and feel my treatment and the research will help others diagnosed with prostate cancer in the future. Oke. Nah, dari dari paragraf pertama ini menceritakan tentang penemuan gitu ya, penemuan atau teknologi ini dia MR Linux yang katanya bisa men-scanning tumors ya, penyakit tumors inside the body while delivering X-ray radiation beams katanya. Jadi selagi melakukan X-ray gitu di dalam sinar radiasinya itu, akhirnya bisa men-scan tumor itu tumor yang ada di di dalam tubuh pasien gitu ya. Nah, di sini juga dikasih tahu bahwa Barry Dowling, umurnya 65 tahun, itu adalah penyintas atau pengidap penyakit prostate cancer ya, atau kanker prostat. Nah, katanya beliau ini juga adalah first patient, pasien pertama ya, pasien pertama di UK yang bisa dirawat dengan MR Linux ini. He told me, katanya dia bilang, I feel privileged and excited to be part of this. Jadi dia memang sepertinya memang sudah menunggu-nunggu ya menjadi bagian dari penemuan dalam bidang kesehatan ini. Terus katanya dia juga secara sukarela menjadi bagian dari PRISM trial katanya, percobaan PRISM ini. And feel my treatment and the research
will help others diagnosed with prostate cancer in the future. Dan dia juga berpendapat bahwa perawatan ini gitu ya, penemuan ini, penelitian ini akan membantu orang lain yang terdiagnosa dengan kanker ini, dengan penyakit ini gitu. Nah, kita balik lagi ya ke soal what does the first paragraph tell the readers about katanya. Oke. Coba kita lihat yang jawaban A. The first patient in the UK has been treated with a pioneering new therapy machine. Katanya kan pasien pertama di UK atau United Kingdom ini yang dirawat dengan mesin radioterapi yang terbaru begitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang B. The discovery of new healthy machine has been published to all doctors and scientists in UK. Ini sepertinya jawaban B ini tidak ada ya di teks gitu di paragraf pertama. Karena memang paragraf pertama ini cuman cerita tentang penemuan baru dan salah satu pasien ya yang merupakan pasien pertama yang dirawat gitu ya dengan alat ini gitu. Jadi sepertinya kalau untuk yang B ini kurang tepat ya, karena juga nggak ada nggak disebutkan begitu, apakah dipublish to all doctors and scientists in UK atau tidak, atau belum maksudnya. Oke, sekarang yang C, a pioneering new radiotherapy machine started the recovery of cancer patients 10 years ago. Oke, yang dari teks tadi juga tidak ada keterangan waktu ya, entah itu 10 years ago, entah 10 weeks ago gitu, jadi kurang tepat begitu. Gimana sama yang D, Miss? Oke, kita baca dulu yang D. The recovery of cancer patients has been observed and researched by clinicians in UK. Sebenarnya juga kurang tepat ya. Coba deh kita lihat lagi deh. Betul. Memang ini paragraf pertama hanya berfokus kepada pengalaman si pasien pertama ini gitu. Jadi memang menceritakan tentang bagaimana si penemuan ini memperkenalkan penemuan ini begitu. Lalu ditambahkan dengan pendapat-pendapat yang pasien ini utarakan begitu ya. Sekarang yang E, all kinds of cancer patients can get the special treatment using a new radiotherapy machine. Oke, seperti yang Miss bilang tadi, ini kan cuma ada pendapat dari satu pasien ya, yang dia merupakan pasien yang dengan sukarela menjadi yang pertama gitu dengan pengobatan dan perawatan yang canggih ini gitu. Jadi memang yang E ini kurang tepat karena kata yang E itu segala jenis maksudnya semua pasien gitu ya yang mengidap kanker apapun katanya mendapat special treatment katanya, padahal tidak disebutkan ya, yang disebutkan hanyalah satu aja. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. The first patient in the UK has been treated with a pioneering new radiotherapy machine. Oke. Sekarang kita move to number 51. Okay, I volunteered to be part of the PRISM trial and fill my treatment, and the research will help others diagnosed with prostate cancer in the future. Oke. Ini sudah di-underline dan permintaan dari soalnya adalah sinonim dari kata yang sudah di-underline. The underline word can also be replaced. Nah, ingat-ingat kalau kalian melihat kata be replaced ya, ini maksudnya adalah sinonimnya. Sinonim dari kata tersebut. Misalnya entah dia di underline, entah dia di bold ya, biasanya juga di bold juga sering, entah dia di italic gitu ya, dimiringkan tulisannya. Nah, itu tuh kata yang dimaksud gitu ya, yang ditujukan. Ketika ada be replaced itu kan artinya bisa diganti. Nah, berarti sama aja dengan
mencari sinonim gitu ya. Oke, sekarang berarti kita fokusnya ke satu kata ini aja, diagnose. Diagnose itu apa? Bisa dicari di kamus. Diagnose itu kan terdiagnosa ya. Terdiagnosa itu berarti sudah apa ya? Udah diketahui gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata terdiagnosa penyakit kanker misalnya begitu ya, berarti sudah diketahui dalam tubuhnya itu ada penyakit kanker gitu ya. Nah, sekarang kalimat yang tepat yang mana nih? Kalau yang A, treated, itu kan dirawat ya, atau diobati juga boleh. Jadi kayaknya dirawat sama didiagnosa itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau dia dirawat berarti sudah bisa dipastikan kalau memang sudah terdiagnosa. Tapi kalau cuma diagnosa belum bisa kita bilang dia sudah dirawat gitu. Yang B, cured atau disembuhkan. Kayaknya juga kurang tepat karena diagnosa dan kesembuhan itu adalah dua hal yang berbeda juga. Yang C, modified atau termodifikasi atau dimodifikasi atau diperbaharui begitu. Udah jelas ya, ini juga kurang tepat. Nah, yang D, identified. Nah, identified itu apa? Sekali lagi bisa dicari di kamus ya untuk latihan. Identified itu berarti teridentifikasi. Teridentifikasi maksudnya sudah diketahui gitu ya. Diketahui bahwa begitu identifikasi. Verified yang E ini berarti sudah apa ya? Verified itu kan sudah yakin sekali begitu ya, sudah ada bukti begitu-begitu. Nah, sementara diagnose itu menurut Miss itu masih apa ya? Terdiagnosa. Mungkin butuh apa ya? Butuh pengujian lagi ya. Sementara verified ini memang sudah mengalami pengujian beberapa kali. Jadi yang paling tepat di sini adalah identified. Nah, ini dia. Oke, semoga sampai di sini kalian apa namanya? Get along, bisa paham ya. Gitu. Karena kita juga alhamdulillahnya sudah sering latihan untuk membaca teks, cuman kalau yang ini mungkin kita masih belum ya, atau masih agak kurang ya untuk belajar tentang sinonim. Oke. Nah, ini dia. Sekarang kita ke nomor 52. The machine has been specially designed so that the magnetic coils of the MRI and the X-ray beam of the linear accelerator do not interfere with each other. Okay, the conjunction of so that. Kita highlight dulu. So that itu kan berarti sehingga ya. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. The conjunction of so that joins two sentences in explaining cause effect. So that can also be replaced by, ada kata be replaced lagi. Berarti seperti yang tadi Miss bilang, ini mencari sinonim. Nah, so that itu kalau dalam padanan bahasa Indonesia itu bisa disamakan dengan sehingga gitu ya. Nah, ini kan katanya the machine has been specially designed so that the magnetic coils of the MRI and the X-ray beam of the linear accelerator do not interfere with each other. Nah, si mesinnya ini udah didesain ya sedemikian mungkin gitu supaya magnetic coil-nya katanya and the X-ray beam, sinar X-ray-nya itu do not interfere with each other katanya. Jadi ini mengatakan tentang apa sih namanya? Kan kalau misalnya di bahasa Indonesia kan misalnya bla 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 sehingga bla 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 gitu kan kayak sebab akibat bukan ya? Ini juga ya pokoknya seperti itulah ya. Sekarang kita fokus aja ke sinonim dari so that ini. Yang pertama ada moreover. Moreover itu maksudnya adalah lebih jauh lagi atau tambahannya gitu. Moreover itu ada lagi gitu.
Nah, sama aja ya yang sama yang B. Furthermore juga lebih jauh lagi, lebih jelasnya lagi begitu. Oke, therefore itu bisa dibilang